Mengelola orang dianggap sebagai pekerjaan yang paling sulit dibandingkan fungsi pengelolaan yang lain. Kenapa mengelola orang dianggap sulit? Karena tidak ada prosedur baku yang dapat menunjukkan kepada kita bagaimana cara yang tepat untuk mengelola. Kalau yang lain itu bisa di SOP-kan. Satu-satunya yang tidak bisa di SOP-kan adalah mengelola orang. Jadi Anda jangan salah kaprah ya. SOP mengelola bawahan. Nggak ada, nggak bisa di SOP-kan. Saya udah dijalani bulan, hanya saja selama ini belum tahu karena apa? Karena nggak mau nikmati prosesnya. Ada metode-metode yang sudah kita pakai, cuman belum efektif. Nah, di sini kita ketemu. Motivasi saya datang ke BFS ini sebenarnya karena memang kemarin sudah dapat banyak luar biasa dari workshop yang pertama ya, yang WCM. Yang kedua ini karena memang saya membawa beberapa masalah gitu. Masalahnya terkait dengan operasional di perusahaan yang memang sepertinya memang saya perlu jawaban gitu. Akhirnya saya datang ke BFS ini, saya mendapatkan begitu banyak jawaban, terutama tentang bagaimana operasional bisnis kita itu bisa efektif dan efisien gitu. Selama ini mungkin kita merasa kita dan tim itu sibuk aja gitu, tapi ternyata sibuknya kita itu nggak produktif gitu loh. Maka di BFS ini saya ditampar kenyataan bahwa kita selaku manajemen di perusahaan itu harus bisa membawa perusahaan kita itu operasionalnya itu efektif dan efisien. Itu pertama. Apa sih yang saya dapatkan, insight saya selama 3 hari ini? Ternyata teman-teman kita terlalu fokus cuman pada hasil. Kita mikirin omset tapi kita lupa prosesnya. Ya, ternyata ketika kita punya indikator untuk kinerja, kita bisa menutup kebocoran-kebocoran di dalam perusahaan kita. Jadi kita nggak cuma efektif tapi juga efisien. Yang paling berkesan pertama bagi saya dalam membuat manajemen kontrol sistem, karena salah satu tujuan saya kesini adalah untuk itu gitu, karena sebenarnya dari tim kami yang pertama udah bisa membuat mengenai bisnis fundamental skillnya sendiri, hanya saja kita agak kesulitan dalam membuat kerangka manajemen kontrol sistem. Nah, tujuan kita kesini salah satunya adalah untuk itu. Banyak sekali saya dapatkan insight hal-hal yang baru yang mungkin yang sebelumnya saya kecolongan nih di bisnis saya seperti itu. Kemudian mengenai norm, tentu itu menjadi basic banget yang perlu saya perbaiki di dalam bisnis saya. Kemudian quality control di dalam bisnis saya juga harus lebih saya tingkatkan lagi, seperti itu kira-kira. Saya itu belum mengerti manajemen, ya. Kalau toh sedikit manajemen dari pengalaman pekerjaan saja. Padahal saya sudah punya perusahaan. Jadi ingin perusahaan dikelola secara profesional. Jadi saya harus mempunyai keilmuan dalam manajerial. Nah, BFS ini buat saya memang jauh lebih powerful pada hari ini, 3 hari ini gitu ya. Karena memang sangat relate dengan kondisi saya sekarang, di mana saya sekarang sedang melakukan sebuah scale up gitu ya. Di sini diajarkan betul-betul secara runut, secara terstruktur, sehingga
kita bisa memetakan apa sih tindakan-tindakan kita yang harus kita lakukan A sampai Z-nya. Nah, ini sebuah guidance yang sangat tepat buat saya yang memang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang memadai dan latar belakang organisasi yang memadai. Yang paling berasa itu ternyata di sini fondasi bisnis itu harus kuat. Fondasi bisnisnya dulu, kemudian sistem operasional bisnisnya. Nah, sistem operasional bisnis itu kita harus membuat proses bisnis yang ternyata proses bisnis itu fungsi-fungsi itu harus ada. Kemudian gimana cara controllingnya? Untuk BFS sendiri, saya banyak belajar tentang bagaimana kita mengelola perusahaan, diajarkan dengan ilmu yang sangat praktis dan bisa langsung dipraktekkan di perusahaan saya dan mungkin teman-teman yang lain juga, sehingga perusahaan kami ini dan perusahaan teman-teman yang menjadi peserta bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kalau bagi saya, pengalaman paling berkesan ketika kita dapat kerja kelompok membuat factory airplane, itu benar-benar melatih pembagian tugas kita, pembagian beban kerja, dan juga bagaimana manajemen kontrol sistem yang baik. Materi di BFS yang saya dapat aha momennya itu ketika kita harus bisa mengelola sebuah proses gitu. Dan itu membuat proses bisnisnya menjadi sistematis gitu. Jadi ada sistem kontrol yang harus kita buat dan harus kita jaga agar semuanya bisa berjalan secara sesuai sasaran gitu. Di dalam bisnis fundamental skill ini, kami memberikan materi yang insya Allah sangat-sangat terstruktur, karena apa yang kami berikan di dalam BFS kali ini sebenarnya adalah materi program pendampingan kami kepada perusahaan-perusahaan. Praktis semua perusahaan yang kami dampingi, approach-nya, pendekatan yang kami lakukan, step by step-nya seperti yang dipelajari di dalam BFS kali ini. Dengan kata lain, tanpa program pendampingan pun teman-teman bisa meningkatkan produktivitasnya, bisa membuat organisasinya menjadi efektif dan efisien. Yang penting pahami dengan baik prinsip-prinsipnya, bukan hafalannya. Prinsip-prinsipnya terapkan dengan sebaik-baiknya, insya Allah akan membantu bisnis teman-teman. Membimbing klien di lapangan, menuntun setahap demi setahap, tentu saja adalah aktivitas yang sehari-hari kami lakukan. Namun ketika proses itu kami pindahkan ke dalam kelas, kami tentu saja perlu membuat semacam simulasi tertentu untuk memudahkan peserta BFS memahami bagaimana penerapan dari konsep-konsep yang kami miliki ini. Nah, oleh karenanya dengan airplane simulation itu menggambarkan banyak aspek bagaimana mendevelop sebuah sistem, bagaimana menetapkan sebuah norm, kemudian bagaimana melatih orang-orang sesuai dengan sistem dan norm tersebut. Nah, semua insya Allah sudah tergambar terang benderang dalam bisnis fundamental skill ini. Saya berharap tentu saja semua peserta BFS mampu menerapkan materi yang sudah diperoleh ke dalam praktek sehari-hari, ke dalam organisasinya masing-masing, sehingga perusahaan teman-teman bisa menjadi perusahaan kelas dunia. Ingat, perusahaan kelas dunia itu bukan harus ada di mana-mana di seluruh dunia, tetapi dioperasikan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, bisnis kita bisa dikembangkan sesuai dengan ekspektasi kita, mau dibawa kemana organisasi kita. Satu kata buat Human Plus Institute, mantap. Oke banget. Human Plus Institute, mantap. Hebat, semangat pokoknya Human Plus. Jaya, memang sudah hebat lah, sehingga bisa menarik konsumen dari seluruh Indonesia. Satu kata untuk Human Plus, aha! BFS mantap jiwa, BFS Worth it. BFS bening. Toward World Class Company. Toward the world class company. Toward the world class company.
toward the world class company. Toward the world class company. Who we are, toward the world class.